Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Febrianti sebagai moderator pada presentasi pada hari ini. Kami akan menyampaikan tentang materi arsitektur sistem informasi perusahaan. Uh, Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota saya dulu. Saya Sinta Febrianti, dan kedua Dwi Wijayanti, dan ketiga Harisma Sinta Damayanti. Pertama yaitu visualisasi pemodelan enterprise. Di visualisasi pemodelan enterprise ada viewpoint arsitektur. Ada poin-poin yang penting di viewpoint arsitektur, yaitu yang pertama, viewpoint mendefinisikan abstraksi kumpulan model yang menggambarkan enterprise arsitektur yang ditujukan untuk memenuhi pertimbangan stakeholder tertentu. Yang kedua, viewpoint digunakan pada aktivitas perancangan, analisis, mendapat komitmen, pengambilan keputusan formal, dan lain-lain, serta menentukan konsep model, teknik analisis, dan visualisasi yang digunakan untuk membangun view deskripsi arsitektur. Dan yang ketiga, viewpoint membuat fokus pada aspek tertentu dari deskripsi arsitektur yang ditentukan oleh pertimbangan stakeholder. Yang keempat, viewpoint dirancang dengan maksud sebagai sarana komunikasi mengenai aspek tertentu dari arsitektur. Selanjutnya yaitu contoh stakeholder dan pertimbangan mereka sebagai dasar penentuan viewpoint. Yang pertama ada upper level management, kedua middle level management, dan yang ketiga end user, keempat arsitek, kelima operational manager, keenam project manager, ketujuh sistem developer, kedelapan sistem administrations, dan ke-9 viewpoint. Selanjutnya yaitu model, view, dan visualisasi. Pertama, prinsip yang harus diperhatikan dalam pemisahan antara konten dengan penyajian atau visualisasi dari view. Yang kedua, konten view disebut sebagai view adalah pemilihan model atau simbiolis dari arsitektur dan dideskripsikan melalui konsep pemodelan. Ketiga, penyajian dan notasi dari view disebut sebagai visualisasi. Bisa dalam berbagai bentuk seperti diagram standar, tabel, kartun, atau visualisasi dinamis seperti film. Keempat, penciptaan dan pembaruan view dan visualisasi diatur melalui viewpoint. Kelima, viewpoint didefinisikan dan ditentukan berdasarkan proses interaktif oleh arsitek dan stakeholder pertama. Selanjutnya yaitu Mbak Dwi akan menjelaskan tentang visualisasi dan interaksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visualisasi dan interaksi. Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu sistem informasi. Visualisasi bersifat interaktif, artinya visualisasi dapat mengubah model karena interaksi dengan stakeholder. Anggapan ini menghasilkan model visualisasi dan interaksi dibahas menggunakan Archimedes. Selanjutnya yaitu penggunaan viewpoint arsitektur mengikuti tahapan berikut ini. Pertama, scoping, yaitu pilih satu atau lebih viewpoint yang layak. Pilih sub atau domain yang harus dimodelkan, dan tentukan batasan-batasan untuk domain yang dimodelkan. Kedua, yaitu ada creation of view, buat atau pilih konten aktual dari viewpoint. Misalnya, buat atau pilih view sesuai dengan viewpoint yang digunakan. Ketiga yaitu validation, validasi view yang dihasilkan, apakah stakeholder setuju bahwa view telah benar menggambarkan situasi aktual yang dimaksudkan. Keempat yaitu obtaining commitment, mencapai kesepakatan semua stakeholder yang sama. Terakhir yaitu informing. Selanjutnya yaitu rancangan dasar viewpoint arsitektur. Berikut beberapa viewpoint standar yang mendasar untuk digunakan bersama konsep Archimedes. 1. Viewpoint introductory. Membentuk Archimedes language yang lengkap dalam notasi sederhana. Biasanya digunakan untuk saat awal desain yang tidak perlu detail sehingga mudah dipahami oleh orang yang tidak memiliki dasar arsitektur. 2. Yaitu menghindari anggapan bahwa desain arsitektur itu sudah fix atau tetap karena pasti akan berubah seiring pengembangan arsitektur.
Kedua yaitu viewpoint organization, menggambarkan struktur internal organisasi dari perusahaan atau enterprise, bagian atau departemen atau entitas organisasional lain. Kedua yaitu dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram blok bersarang, namun dapat juga menggunakan organigram. Ketiga yaitu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi otoritas, kompetensi, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi otoritas atau authority, kompetensi atau kompetensi, dan tanggung jawab responsibility dalam sebuah organisasi. Ketiga yaitu viewpoint actor cooperation, fokus pada relasi aktor dengan yang lain dan lingkungannya. Contoh umumnya adalah konteks diagram yang berisi organisasi dengan lingkungan dan beberapa pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan rekan bisnis lain. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu viewpoint business function, memperlihatkan fungsi bisnis utama dalam organisasi dan relasinya dengan aliran informasi, nilai, atau barang di antara mereka. Dua, fungsi bisnis digunakan untuk menggambarkan apa aktivitas utama tetap yang dilakukan, walaupun ada perubahan organisasi maupun perkembangan teknologi. Tiga, viewpoint business function memberikan gambaran umum operasi perusahaan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan atau membuat struktur organisasi berdasarkan aktivitas utamanya. Yang kelima yaitu viewpoint produk. View produk biasanya digunakan untuk merancang produk dengan menyusun layanan yang dapat diberikan untuk produk ini yang diharapkan oleh pelanggan. Menggambarkan nilai yang ditawarkan produk kepada pelanggan atau pihak eksternal yang terlibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Sinta Febrianti. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Dewi. Untuk yang keenam yaitu viewpoint service relation. Digunakan untuk memperlihatkan bagaimana satu atau lebih layanan bisnis direalisasikan melalui proses atau dan kadang-kadang oleh application komponen. Kedua, menjadi jembatan antara viewpoint produk dan viewpoint proses bisnis. Yang ketiga, menyediakan view dari luar dari satu atau lebih proses bisnis. Yang keempat, layanan bisnis direalisasikan oleh proses bisnis. Selanjutnya yaitu view business process cooperation. Digunakan untuk memperlihatkan relasi dari satu atau lebih proses bisnis dengan lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, membuat desain high level proses bisnis. Yang ketiga, menyediakan proses dan ketergantungannya kepada manajer operasi. Aspek penting koordinasi. Satu, relasi kausal atau proses bisnis utama dalam enterprise. Yang kedua, pemetaan proses bisnis menjadi fungsi bisnis. Yang ketiga, realisasi layanan oleh proses bisnis. Yang keempat, menggunakan data bersama. Yang kelima, eksekusi proses bisnis oleh peran atau aktor yang sama. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, viewpoint business process. Digunakan untuk memperlihatkan struktur high level dan komposisi dari satu atau lebih proses bisnis. Yang kedua, mengandung konsep lain yang berkaitan seperti layanan yang diberikan oleh proses bisnis kepada dunia luar yang memperlihatkan bagaimana proses berkontribusi pada realisasi produk perusahaan. Penugasan proses bisnis pada peran yang memberi gambaran tanggung jawab yang dimiliki aktor tersebut. Informasi yang digunakan oleh proses bisnis. Yang kesembilan, viewpoint information structure. Memperlihatkan struktur informasi yang digunakan dalam proses bisnis atau aplikasi yang spesifik dalam kaitannya dengan jenis data atau struktur class object oriented. Dapat memperlihatkan informasi pada level bisnis yang dipresentasikan pada level aplikasi dalam bentuk struktur data yang digunakan dan dipetakan dalam infrastruktur, misalnya database skema. Yang ke-10 yaitu viewpoint application cooperation. 1. Deskripsikan ketergantungan dalam kaitannya dengan aliran informasi di antara mereka atau layanan yang mereka berikan atau gunakan. Yang kedua, biasanya digunakan untuk membuat overview lingkup aplikasi dalam organisasi. Yang ketiga juga digunakan untuk ekspresikan koordinasi atau orkestrasi koordinasi internal dari layanan yang mendukung eksekusi proses. Selanjutnya dan seterusnya akan disampaikan oleh Mbak Harisma. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya Karisma Sinta Darmayanti akan melanjutkannya. Yang 11, viewpoint application behavior. Yang pertama, mendeskripsikan behavior
internal dari aplikasi atau komponen, misalnya saat merealisasi satu atau lebih application service. Kemudian berguna dalam merancang behavior utama aplikasi atau komponen, atau dalam mendefinisi fungsional aplikasi berbeda yang tumpang tindih. Yang ke-12 ada viewpoint application structure. Memperlihatkan struktur dari satu atau lebih aplikasi atau komponen. Kemudian berguna dalam merancang atau memahami struktur utama aplikasi atau komponen dengan data. Misalnya untuk membuat framework breakdown structure dalam membangun sistem. Selanjutnya yang ke-13 ada viewpoint infrastruktur. Berisi infrastruktur hardware dan software yang digunakan oleh layer aplikasi. Kemudian berisi perangkat fisik dan network, serta software sistem pendukung seperti OS dan database. Yang ke-14, viewpoint infrastruktur usage. Memperlihatkan bagaimana aplikasi didukung oleh infrastruktur software dan hardware. Layanan infrastruktur dilakukan oleh device, sistem software, dan network, ditujukan untuk aplikasi. Viewpoint ini penting dalam analisis kinerja dan skalabilitas serta berhubungan dengan infrastruktur fisik dan dunia logik aplikasi. Kemudian perlu untuk menentukan kebutuhan kinerja dan mutu dari infrastruktur berdasarkan permintaan aplikasi yang menggunakannya. Kemudian yang selanjutnya ada view menggunakan TOGAF. View, Archimedes, dan TOGAF. TOGAF, The Open Group 2011 menggunakan banyak view sebagai bagian dari modelnya yang terbagi atas 3 jenis artefak arsitektur. Yang pertama, matriks, yang kedua, katalog, yang ketiga, diagram. Archimedes dan TOGAF memiliki struktur layer yang mirip. Kemiripan ini memudahkan pemetaan antara view TOGAF dan viewpoint Archimedes. Walaupun tidak ada pemetaan langsung one-to-one antara viewpoint Archimedes dan view TOGAF, namun view TOGAF mudah diekspresikan dalam konsep Archimedes to zero. Bahasa Archimedes to zero dan teknik analisisnya mendukung hampir semua view diagram TOGAF. Menggunakan Archimedes sebagai bahasa deskripsi bersama dengan TOGAF sebagai metode untuk mengembangkan arsitektur dan memudahkan arsitek. Kemudian apa sih itu TOGAF dan Archimedes? TOGAF dan Archimedes adalah dua standar yang dikelola oleh The Open Group yang membahas disiplin arsitektur perusahaan. Meskipun TOGAF dan Archimedes dapat digunakan secara terpisah, ada keuntungan kuat dalam menggunakan kedua standar secara bersamaan. TOGAF singkatan dari The Open Group Architecture Framework, sebuah kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian Archimedes ada standar bahasa pemodelan arsitektur enterprise. TOGAF salah satu framework enterprise arsitektur yang dapat digunakan adalah TOGAF yang dikembangkan oleh The Open Group. Komponen utama TOGAF ada 4, ada arsitektur capability framework, yang kedua ada arsitektur development method, kemudian yang ketiga arsitektur container framework, yang keempat enterprise continuum. Di dalam standar TOGAF ini terdapat metode yang dapat digunakan untuk merancang blueprint enterprise arsitektur, yaitu TOGAF ADM. TOGAF ADM merupakan metode yang genetik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan enterprise arsitektur. Kemudian Archimedes.
Archimedes adalah sebuah standar The Open Group yang merupakan bahasa pemodelan untuk enterprise arsitektur yang menyediakan sebuah instrumen untuk mendeskripsikan dan memvisualisasikan hubungan antar domain dengan cara yang jelas. Konsep inti dari Archimedes ini terdiri 3 elemen utama, yaitu elemen struktur aktif, definisi sebagai entiti yang mampu melakukan suatu tindakan. Kemudian ada elemen tindakan atau perilaku, merupakan unit aktivitas yang dilakukan oleh salah satu atau lebih elemen dari struktur aktif. Kemudian ada elemen pasif, objek atas tindakan yang digunakan. Archimedes mempunyai 3 lapisan utama, yaitu lapisan bisnis, lapisan aplikasi, dan lapisan teknologi. Di dalam Archimedes, setiap lapisan terdapat simbol-simbol yang menggambarkan hubungan entitas dan relasi pada enterprise arsitektur. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Cukup sekian. Terima kasih telah menjelaskan penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.